Oke semua, dan tiba kita di round ketiga tuh MotoGP 24 karir musim ini. Oke, sekarang sesi kualifikasi kedua tengah berlangsung dan Surasep masih mencoba untuk merebut tempat pertama di sesi kualifikasi MotoGP Termas de Rio Hondo. Dan finally, akhirnya kita kembali lagi di track legend ini, track yang paling gue suka di MotoGP yakni Termas de Rio Hondo. Track yang sangat mengalir, sangat cepat, penuh dengan high speed cornering. Oke, inilah dia sektor terakhir pembuktian untuk Asep Surasep di Termas de Rio Hondo yang berusaha untuk membalas kekalahannya di MotoGP di Algarve, Portugal kemarin. Inilah dia last sektor, last weekend menuju tikungan 14 menuju finish line dan yes! Oke, kita start ketiga meskipun gapnya cukup jauh dari Maverick yakni 0,450. Masih Pecco yang menjadi musuh di antara kita berdua. Sangat seru sekali di musim ini karena persaingan cuma antara 3 pembalap saja, itu Maverick, Pecco dan juga Asep Surasep, dan dua Repsol Honda masih tembus di 10 besar. Sangat luar biasa sekali. Welcome again. We're back once more to watch the sprint race of the MotoGP class. This type of race has a very short duration and gives all the riders the chance to draw attention to themselves. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai tuh sesi sprint race event di MotoGP Argentina Termas de Rio Hondo. Let's go. Dan inilah dia sesi race kelas MotoGP sprint race event round ketiga. Selama 3 putaran langsung saja kita full gas. Seperti biasa start kita kurang bagus menuju first corner. Hati-hati perlahan masuk dan sepertinya Pecco Bagnaia. Tabrakan dari pembalap KTM juga gagas mengakibatkan kita menabrak, membenturkan diri kepada Fabio Di Giannantonio. Sangat kasar sekali. Jadi kita nabrak ini dia bukan karena kita, melainkan karena duo KTM Riders. Dan kini Pecco menjadi race leader. Giliran Maverick dengan kita overtaking. Oke guys, sepertinya RHD kita nyangkut, nggak bisa aktif. Apa nih? Oke, entry corner tikungan keempat perlahan masuk dan kini Pecco kita overtaking, kita serang. Maksudnya tikungan kelima, kemudian exit corner bergerak ke kiri. Aduh, malah aktif RHD kita. Ini apa-apaan coba? Kok bisa-bisanya RHD tadi agak nyangkut sehingga kurang bisa aktif. Dan langsung saja kita kehilangan kestabilan dan Maverick Viñales take the lead. Pecco masuk lagi. Kasar sekali manuver Pecco Bagnaia. Oke, cukup tahu perilaku dari Pecco di race kali ini. Kita langsung overtaking, kita balas dengan cara yang sama. Cukup memuaskan membalas overtaking kepada Pecco Bagnaia. Last sektor, tikungan 11. Kita tempel Maverick Viñales hingga sekarang di last sektor, tikungan 12, tikungan 13. Kita ambil inside line dan nyaris saja mengovertaking Viñales. Kemudian arah ke kiri. Exit kembali, lap kedua kita masuki, here we go, menuju first corner. Maverick Viñales masih mencoba mendefend serangan dari Asep Surasep. Sementara itu Francesco Bagnaia masih berusaha keras mengikuti kecepatan dari pembalap Aprilia. Dan lagi-lagi kesalahan kita dapatkan, sebuah kesalahan dari Asep melebar sehingga kita kehilangan kecepatan untuk menempel Maverick Viñales. Sayang sekali. Oke, kita akan balas dengan cara yang seharusnya menuju tikungan kelima. Coba late braking di sini, langsung kita blok pas Viñales dan masih belum terjadi karena jaraknya terlalu jauh. Oke, exit corner menuju tikungan ke-6, kita overtaking Maverick dari inside line dan masih belum bisa. Oke, tadi kita fokus ke fighting menuju tikungan ke-7. Maverick masih mendefend dari inside line, sangat jelas sekali. Maverick berusaha keras mendefend serangan dari The Black Mamba, Asep Surasep. Exit corner tikungan 9, kita masuki. Oke, hati-hati. Last weekend. Let's go guys, come on, kita fokus ke fighting. 1,5 lap lagi, race karena segera usai. Mampukah Asep menyusul mengalahkan Maverick Viñales? Dan saatnya kita lakukan manuver di sini. Kita libas Maverick dan dia masih mendefend dari inside line, belum bisa kita atasi.
hati-hati. Dan inilah dia last corner menuju lap 3. Lap kedua telah usai dan 2 kali peringatan kita bakal menuju siwat. Jadi oke, langsung lepas Maverick dari inside line di lap ketiga di first corner. Maverick masih memaksakan diri dengan men-switch back meskipun dari sisi luar racing line yang sangat tidak seharusnya dilewati. Oke, gini nampaknya Maverick masih berusaha keras, namun dia melebar. Sebuah kesalahan dari Maverick dan dia menyenggol Asep Surasep. Kasar sekali, sangat agresif battle di race kali ini. Inilah dia lap ketiga, lurusan terpanjang di MotoGP. Termas dari Hondo, kita blok pas, masih belum bisa. Kuat sekali Vinales dan kini ada ruang, langsung kita overtaking. Kita manfaatkan celah yang terbuka dari Vinales tadi. Tikungan ke-6, setengah lap lagi. Race kali akan segera usai dan kita mencoba cukup late braking, semoga tidak melebar dan cukup bagus. Come on Asep, fokus Q fighting. 1,5 sektor lagi yang harus kita tempuh di balapan kali ini. Masuk perlahan, tikungan ke-9, tikungan 10, tikungan 11, dan inilah dia last sektor. Sedikit lagi perjuangan kita akan segera usai dan Asep masih menjadi fastest lap of the race di lap sebelumnya. Entry corner, 2 tikungan terakhir, masih Vinales di belakang, Pecco di belakang. Arah ke kiri, exit, dan akhirnya closing the line. Vinales kita kalahkan di race kali ini. Akhirnya sprint di round ketiga sudah usai. Kita pun juga bisa mempertahankan fastest lap dan kita ngalahin semuanya. Ini luar biasa banget dan semoga aja di main race-nya juga bakal seperti ini. Kalau kemarin di Portugal nggak flag to flag, mungkin kita udah meraih kemenangan di main race-nya juga. Tapi apa boleh buat, yang udah lalu biarlah berlalu. Dan di klasemen, Maverick kembali menggeser Francesco Bagnaia. Sengit banget nih, pokoknya 3 besar sehingga sekarang di round ketiga ini. Apakah nanti titel juara ini bakal menjadi perebutan di antara ketiga pembalap ini antara Maverick, Asep dan juga Pecco Bagnaia? Let's see aja guys. Oke, langsung saja kita ngelakuin selebrasi untuk perayaan podium di MotoGP Sprint Race Event. And after a sprint like this, they're left wanting more. Luckily, the weekend isn't over. We'll be seeing these 3 rides on the podium competing again on this magnificent circuit. Welcome to Termas de Rio Hondo, MotoGP fans. We're live from Argentina. Here we go, akhirnya tim kita di starting untuk MotoGP Main Race Event di seri Termas de Rio Hondo. Akhirnya setelah beberapa musim, Termas de Rio Hondo kita kembalikan di kalender MotoGP meskipun seri Valencia kita tiadakan mengikuti hal yang terjadi di sirkuit Valencia beberapa hari yang lalu. Oke, langsung saja kita persiapkan seluruh kompon ban soft medium kita gunakan. Langsung saja kita mulai main race event round ketiga. Another race is about to begin. Inilah dia, seri kelas MotoGP Termas de Rio Hondo Circuit Argentina Grand Prix. Round ketiga, MotoGP race, it's on the way. Seperti biasa, menuju first corner, perlahan masuk ini. Jorge Martin datang menyerang dari sisi luar racing line. Kemudian perlahan namun pasti Asep datang bertahan di tikungan 2. Maverick Vinales menjadi race leader. Pecco kedua, namun Pecco melebar sehingga Fabio Di Gia memanfaatkan celah tersebut dengan sangat baik sekali. Right hand device on, semoga tidak nyangkut lagi. Kemudian lurusan panjang menjelang tikungan kelima. Kita mencoba late braking, perlahan masuk dari sisi luar. Kita overtaking, Pecco sangat cantik sekali tanpa sentuhan. Asep mampu menyusul Francesco Bagnaia. Kini giliran Di Gia yang harus kita overtaking dan sepertinya masih belum bisa. Entry corner, tikungan ke-7, sektor number 3. Masih Maverick menjadi pimpinan race dengan gap 0,5. Entry corner, tikungan chicane.
Langsung kita salib begitu saja di Gia. Nice sekali manuver ciamik dari Asep Surasep untuk membasmi Ducati. Dan lagi-lagi terjadi satu dan juga kedua diisi oleh duo Aprilia. Giliran di Gia datang menyerang, namun dia melebar. Exit corner tikungan ke-14. Lap pertama telah usai. Memasuki lap kedua, LHD on, here we go di first corner. Light break kembali, hard braking from Surasep. Keep fighting. Fermin Aliger menempati urutan ke-8. Fabio Quartararo ke-6, Brad Binder ke-7, Jorge Martin ke-5, dan Francesco Bagnaia di posisi ke-4. Gap dengan Vinales sekarang masih di angka 0,7. Agak jauh tapi it's okay, nggak masalah. Let's see seberapa lama Vinales bisa bertahan di barisan depan dari tekanan Asep Surasep. Kalau di balapan sprint tadi kita cukup unggul ya, bahkan kita bisa mempertahankan fastest lap. Namun di main race kali ini, kalau misalkan AI-nya Maverick udah adaptif, udah ngebaca performa kita, ada kemungkinan besar di main race event kali ini kita bakal sangat kesulitan untuk mengejar Maverick Vinales. Tapi let's see aja apa yang akan kita perbuat dan apa yang akan terjadi kepada Maverick di beberapa waktu ke depan. Kita belum tahu pasti karena persaingan di MotoGP 24 itu bisa gue bilang cukup tidak bisa kita tebak gimana endingnya. Dengan adanya fitur adaptif AI ini benar-benar ngebantu keseruan yang ada di MotoGP 24 karir. Apalagi yang namanya rumor transfers, bursa transfers pembalap itu udah bisa terrealisasikan di game ini MotoGP 24. Dan benar saja, Maverick Vinales mencetak fastest lap of the race di lap kedua. Seperti dugaan, seperti perkiraan, Maverick Vinales akan sangat kencang di race utama kali ini. Dan sepertinya Fabio Di Giannantonio sudah di overtaking oleh Francesco Bagnaia. Sepertinya Pecco Bagnaia mulai tampil mengancam di belakang kita. Akankah Asep mampu bertahan dari kejaran Pecco yang kini datang menyerang? Hati-hati, braking zone. Manuver yang sama dilakukan oleh Pecco seperti yang kita lihat di lap pertama waktu mengovertaking Bagnaia. Pecco Bagnaia berasa dejavu cuy. Hanya sekarang kita menjadi korban. Oke, Pecco kembali datang menyerang. Hati-hati, kita agak melebarkah? Dan benar saja akibat dari Pecco Bagnaia kita cukup melebar. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Masih ada setengah race lagi yang harus kita tempuh di balapan kali ini. Brad Binder terjatuh. Exit corner, entry kembali tikungan 11. Last sektor kawan-kawan. Di fokus ke fighting, kita harus berhati-hati dari kejaran Ducati Factory Francesco Bagnaia. Kini Vinales semakin menjauhkan gap dengan Asep Surasep. 1,9 gap dengan Maverick hingga saat ini. Kadang kita bisa ngepangkas, kadang malah ngejauh cuy. Lap keempat kita masuki. Masih Pecco di belakang dengan gap 0,4-0,5. Maverick Vinales sangat tangguh sekali. Terbukti Maverick Vinales sepertinya dia akan menjadi pemenang di balapan ketiga kali ini. Dan Mister kita buat kesalahan dari Asep Surasep. Pergantian direksi ke kanan lagi dan lagi. Agresifnya Francesco Bagnaia menabrak kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang semakin kesini AI semakin agresif untuk mengovertaking. Dan kalau kita nggak bersiap akan hal itu, kita mungkin menjadi korban dari keganasan manuver agresif dari para pembalap di race kali ini. 0,3 gap dengan Pecco masih sangatlah rawan sekali. Sementara itu Vinales memiliki gap 2,6, 2,7 dari Asep Surasep. Udah fix, Vinales bakal menang telak di balapan kali ini. Yang penting dia nggak jatuh aja kayak Pecco di seri Qatar beberapa hari yang lalu. Oke, exit corner tikungan ke-10, tikungan ke-11, entry kembali. Last sektor,
MotoGP Termas Dario Hondo. Masih ada 2,5 lap lagi yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan balapan Termas Dario Hondo. Sangat kangen sekali balapan di GP Argentina. Gak tau kenapa kayak begitu kangen sama track ini juga asli. Karena mungkin ya yang pertama karena udah lama nggak nonton balapan di sini. Soalnya kan kemarin track ini dihapus ya atau dicoret dari kalender MotoGP akibat Argentina itu lagi krisis finansial atau kekurangan dana kasarnya. Nah sekarang karena sebagai obat kangen dan pasti juga di sini ada yang ngefans sama track ini, makanya gue masukin lagi di kalender MotoGP. Dan guys, lagi-lagi serangan Pecco datang. Oke, kita libas kembali Pecco bersiap-siap. Oke, agak salah kita ngambil jalur, kemudian kita mencoba hard braking from Surasep. Kita blok pas Pecco, kita buat dia menghindar dan akhirnya manuver terjadi. Kini Asep kembali meraih tempat kedua setelah berduel hebat dengan Francesco Bagnaia di tikungan kelima tadi. Gue rasa Pecco akan semakin nyerang lagi kalau kita nggak ngeberikan dia ruang. Tapi apa boleh buat? Inilah balapan dengan apa yang segalanya akan terjadi. Kita harus bersiap dengan hal-hal seperti itu. 1,5 lap lagi, tepatnya 1,1 sektor lagi yang harus dilewati oleh para pembalap untuk menyelesaikan balapan di GP Termas Dario Hondo. Viñales masih menjadi fastest lap of the race. Entry corner, gap dengan Pecco mulai menjauh 0,5 saat ini 0,6. Apa yang terjadi? Mungkinkah Pecco sudah mulai kehilangan kecepatannya karena kondisi ban yang ia pakai sudah sangatlah kritis dan tinggal satu saja kesempatan untuk Pecco Bagnaia menyerang kita di beberapa waktu belakangan tadi. Oke, fokus ke fighting. Gap dengan Viñales 4 detik saat ini kawan-kawan. Sangat tangguh sekali Viñales di balapan kali ini. Masih Pecco di belakang kita, namun gapnya cukup rapat. Hati-hati, semoga saja di 3 sektor terakhir Asep masih mampu menahan serangan yang akan diberikan oleh Pecco Bagnaia. Dan ternyata Pecco belum saja mendekati laju dari Asep Surasep, tapi Viñales bisa kita pangkas gapnya yang semula 4 detikan kini tinggal 3,9. Tapi nggak akan bertahan lama guys. Oke, sektor ketiga kita masuki menuju tikungan 7 entry corner. Perlahan masuk. Sangat bagus sekali racing line kita di sektor ini. Tikungan ke-8 kita lewati menuju tikungan ke-9. Inilah dia perbatasan antara sektor 3 dan juga sektor ke-4. Entry corner tikungan ke-11 memasuki sektor terakhir. Here we go. Last sektor. Viñales meraih kemenangan di race kali ini dan Surasep kedua. Francesco Bagnaia ketiga. Lagi dan lagi 3 besar dikuasai oleh ketiga trio pembalap MotoGP ini. Asep, Viñales dan juga Pecco Bagnaia. Dan pastinya wajib kita ucapkan selamat kepada rekan tim kita yaitu Maverick Viñales yang udah meraih kemenangan sekaligus mencetak fastest lap yang gak terkalahkan. Dan sepertinya hasil balapan di musim lalu masih gak jauh beda dengan balapan di musim ini karena Maverick masih menjadi pesaing tangguh untuk merebut titel juara dunia musim ini. Begitu pula dengan Asep dan juga Pecco Bagnaia yang udah mulai bangkit lagi di barisan depan di paruh musim pertama. Kemudian Raul Fernandez Rins dan juga si Agus Fernandez mereka finish di 3 posisi paling belakang cuy. Oke, let's see di klasemen. Asep masih menjadi pemimpin dengan unggul 4 poin dari Maverick dan unggul 15 poin dari Francesco Bagnaia. Firmin turun di posisi ke-6 dan disebut dari kemarin ini yang dia turun 3 posisi. Augusto masih 0 poin hingga sekarang di round ketiga, kalah dari Fermin Aldeguer. Oke, klasemen tim kita akhirnya masih menjadi yang paling tinggi, unggul 70-an poin dari Ducati Lenovo yang ada di posisi kedua. Kemudian di klasemen pabrikan
Apakah Aprilia? Dan benar saja menjadi yang paling tinggi, unggul 11 poin dari Ducati pabrikan yang ada di tempat kedua. Semoga saja hasil seperti ini bisa berlangsung hingga nanti di seri terakhir kita di seri MotoGP Sepang. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir. Untuk episode selanjutnya, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Feeling competitive for the future. The enthusiasm of MotoGP fans is, as always, overwhelming. Today's result is made even more exciting by the size of the crowd, with the 3 riders on the podium right now.